Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-6 untuk praktikum pemrograman berorientasi objek dengan modul kita hari ini berjudul Inheritance. Baik, teman-teman di sini bisa mulai untuk mengerjakan labnya. Sebelum mengerjakan lab, nanti sekalian saya akan pandu untuk di sesi video ini. Teman-teman bisa buka materinya dan teman-teman di sini perlu untuk upload latihan yang dikerjakan di materi inheritance ini. Untuk presensi, silakan menggunakan password yang ada di sini untuk bisa merekam presensi teman-teman di sini. Ini passwordnya, bisa menggunakan ini atau menggunakan QR code yang ini. Oke, sekarang kita masuk ke materi inheritance. Apa itu inheritance? Inheritance itu, kalau dalam bahasa Indonesianya merupakan suatu pewarisan. Apa yang kita bisa wariskan kalau di program? Misalnya kalau di program Java, teman-teman membuat suatu program yang memiliki 5 metode, 10 metode, dan ketika teman-teman mewariskan metode-metode tersebut di suatu kelas lain atau disebut sebagai child class tersebut bisa menggunakan metode-metode yang ada ataupun variabel yang ada sesuai dengan coding yang teman-teman di sini. Jadi, ada dua pembagian di sini. Pertama, kelas yang diwariskan disebut sebagai superclass, parent class, atau base class. Sedangkan kelas yang mewarisi kita sebut dengan subclass, child class, atau derived class. Seperti itu. Nah, ketika suatu subclass mengextend atau ingin mewarisi sesuatu dari superclass, variabel-variabel standar atau yang public bisa digunakan dan diwarisi oleh child class-nya tersebut. Sementara kalau untuk variabel misalnya yang objek atau yang tipenya private tidak bisa. Terus untuk menggunakan atau mengakses data-data yang private tersebut, teman-teman mungkin di sini yang di materi sebelumnya kita bahas mengenai encapsulation, teman-teman bisa menggunakan setter atau getter di kelas tersebut. Jadi subclass tersebut tidak mewarisi anggota private dari superclassnya, tapi kita punya cara lain untuk mengaksesnya seperti menggunakan setter atau getter. Terus bagaimana cara kita untuk melakukan pengextensions dari parent class ke child class? Kita bisa menggunakan statement di sini namanya extends. Terus ketika suatu subclass itu telah mengextend suatu parent class, di sini kita bisa memanggil constructor-nya atau atributnya ataupun metodenya. Di sini ada contoh kita bagaimana cara kita memanggil constructor milik superclass-nya. Di sini juga ada contoh untuk memanggil atribut dan metode milik superclass-nya. Baik, kita coba langsung aja di coding. Apa yang dimaksud dengan parent class dan child class? Di sini saya buat suatu kelas namanya main.java. Di sini ada method main. Kita tes dulu apakah bisa running. Oke, bisa running. Kita di sini mau coba bikin suatu kelas. Nama kelasnya bebas, misalnya child 1. Oke. Di sini kita bisa coba membuat suatu kelas lain juga namanya parent 1. Kita buat suatu variabel sederhana string dan kita mau coba mengextend parent 1 tersebut. Terus kita coba panggil, kita bikin
instansiasi child1 sama dengan child. Kita coba print. Oke. Kalau teman-teman lihat di sini ada kelas parent1.java, di sini ada child1.java. Child1.java ini tidak berisi apapun kecuali dia mengextend parent1, dan parent1 ada suatu string name dengan value-nya parent1. Kita bisa menginstansiasi objek dari child1 dan kita bisa memanggil variable child1.name karena dia telah mewarisi variable yang ada di parent class-nya. Di sini kita bisa mencetak parent1. Jadi kita perlu mendefinisikan extends di sini, jadi child1 mengextend dari parent1. Oke, selanjutnya kita coba melihat di sini ada contoh dari method overriding. Method overriding kita bisa memodifikasi, misal suatu subclass telah mengextend suatu parent class. Terus kita bisa, misalnya di parent class itu sudah ada method namanya, method di sini namanya method keterangan. Si child class tersebut bisa membuat method sendiri dengan nama yang sama, dan ketika kita panggil method tersebut dari objek dari child-nya tersebut, dia akan menggunakan method yang berada di subclass tersebut. Kita coba dulu. Oke, jadi di sini kita ubah stringnya menjadi private. Sorry, ini salah. String. Oke. Karena private, di sini kita akan melihat error bahwa name ini private access di parent1, jadi tidak bisa mengakses secara langsung. Di sini kita mau mengsimulasikan method overriding. Kita coba membuat method yang namanya sama di sini. Kita sudah mendefinisikan getter di sini, get name return this.name. Jadi di sini ada dua method, get name di parent dan get name di child. Sementara kita mau coba panggil method tersebut. Hasilnya seperti apa? Kita lihat. Di sini kita memanggil method yang berada di child class-nya tersebut. Bagaimana kalau ini kita hapus? Metodenya kita hapus. Apa yang akan terjadi? Kita akan menggunakan metode yang berada di parent class-nya. Oke. Berarti itu adalah contoh dari method overriding. Selanjutnya di sini ada materi lain terkait input data. Sebenarnya input data ini tidak berhubungan langsung dengan konsep dari inheritance ya, tapi bisa kita gunakan bagaimana cara kita menerima input dari user, bisa berupa
input yang berada di konsol. Misalnya di sini ini kita sebut konsol, atau dari GUI, Graphical User Interface, seperti itu. Sini ada contohnya untuk input mode-nya dari konsol. Di sini ada contoh dari GUI. Oke, kita coba contoh yang paling sederhana dulu dari konsolnya ini, yang bagian A ini. Oke, buffer reader. Oke, di sini kita telah mendefinisikan buffer reader yang akan kita gunakan untuk menerima input dari konsol. Sekarang kita mau membuat suatu constructor yang mendefinisikan constructor dari child 1 ini. Oke, kita bikin dulu public class child 1. Oke, tanpa menggunakan statement class di sini, hanya public child 1. Tetapi kita mau menerima suatu parameter di sini, karena konstruktor itu dia bisa punya parameter atau tidak punya parameter. Oke, kita mau mengset nama yang ada di sini. Oke, jangan lupa kita bikin setternya dulu. Kita sudah punya getter di sini. Oke, kita telah buat namanya. Sekarang kita mau menerima input dari user. Ingat, ketika kita menerima input dari user, mau dari konsol atau dari GUI, input tersebut akan selalu berupa string. Jadi kalau teman-teman di sini mau menerima input dalam bentuk angka, teman-teman harus menggunakan parsing dulu. Misalnya menggunakan integer.parse integer atau double.parse double, tergantung dengan kebutuhan teman-teman di sini. Sekarang kita coba menerima inputnya, string name sama dengan .readLine. Oke, jadi kita akan menerima satu kali input dari user di sini. Setelah kita terima inputnya, kita mau coba assign nama tersebut di sini. Terus untuk mempermudah kita membedakan isi dari name yang di print dan name yang dari input user, kita bedakan di sini. Ketika kita menggunakan get name, kita tambahkan statement di sini Oke, di sini teman-teman kalau menggunakan IntelliJ ada informasi error karena kita menerima input dari user, kita belum menghandle exceptions. Kalau terjadi error, tidak ada I/O dari user bagaimana atau datanya tidak valid, kita harus tambah suatu exception di sini. Throw I/O exceptions. Oke, kita coba running. Sebentar, ada yang salah. Oke, di sini salah. Public void set name. Ini metodenya harus void, sementara di sini harus ada return type-nya. Coba running lagi. Oke, kita coba tulis mobil. Nama child 1 adalah mobil.
Oke, itu merupakan contoh dari penggunaan chart yang ada di sini. Untuk GUI, teman-teman di sini kalau mau mencoba silahkan menggunakan contoh snippet code yang ada di sini, terus coba praktekkan dengan menggunakan GUI. Tapi tidak wajib sih. Kalau untuk sekedar untuk menerima input, kita bisa menggunakan konsol seperti biasa. Oke, selanjutnya di sini ada contoh dari kendaraan.java. Terus ini ada mobil.java, di sini ada main mobil.java. Oke, kita coba praktekkan bersama-sama di sini. Ini saya close dulu. Oke. Saya di sini mau membuat kelas yang ada di kendaraan dulu. Kendaraan merupakan suatu parent class yang mengextend dari mobil tersebut. Baik, kita coba tulis cuplikan code-nya. Oke, di sini ada di line ke-7 ada merek sama dengan 0. Itu menghapus variabel parameter dari memori. Kalau preferensi dari saya tidak perlu menulis bagian code yang ini seperti menghapus variabel parameter memori. Kalau teman-teman scroll sini ada contoh-contoh yang lain, menghapus variabel private parent dan lain. Kenapa kalau saya prefer untuk tidak menghapusnya? Karena di Java sendiri sudah ada namanya garbage collector. Apa sih guna dari garbage collector ini? Jadi ketika kita membuat suatu program, kita menginisiasi suatu variabel, objek, dan lain, dan ketika objek-objek tersebut, variabel tersebut tidak kita gunakan, biasanya dia tetap stay di memori. Karena kalau kita berbicara komputer, antara program kita itu stay di hard disk belum dipakai sama sekali atau SSD, atau dia stay di RAM di memori, atau dia stay di cache-nya prosesor. Nah, ketika kita menggunakan Java sudah ada namanya garbage collection di sini. Jadi, misal contohnya di sini. Untuk bahasa C atau C++, programmer bertanggung jawab untuk membuat dan menghapus suatu objek. Karena kalau tidak bisa membuat memory error dan lain. Tapi kalau di Java berbeda. Kita tidak perlu tahu apakah objek-objek tersebut tetap akan digunakan atau tidak. Karena garbage collector sendiri yang akan menghapus objek-objek yang tidak terpakai. Jadi dia akan membuat memori kita menjadi free secara tersendiri. Jadi untuk yang ini saya tidak perlu menggunakan. Kalau untuk preferensi saya, kita selanjutnya untuk membuat code-nya. Oke, kita bikin setter, getter. Oke, getter yang dulu.
Oke, sekarang kita mau bikin warna. Warna ada setter dan getter. Ngesetnya biasa dan returnnya biasa. Oke. Selanjutnya kita mau bikin metode tampil dan metode keterangan. Metode tampil cuma mencetak huruf A. Metode keterangan mengembalikan suatu string, nama kelasnya. Terus di sini protected void hapus variable private dari memori. Oke, untuk ini saya prefer untuk tidak buat karena tidak perlu. Selanjutnya kita bikin suatu kelas namanya mobil. Mobil ini mengextend dari parentnya yaitu kendaraan. Oke, setelah kita mengextend parentnya, di sini ada harga, terus ada nama kelasnya, set harganya, ambil harga. Kita bikin dulu private long harga. Terus kita bikin setter dan getter. Nah, karena di sini setternya menerima input string, kita belum melakukan parsing. Oke, kita bikin getternya. Oke, selanjutnya kita print keterangan string. Bukan print, kita mengembalikan string. Oke, terus saya mau membuat keterangan di sini public string keterangan kendaraan, return nama parent kelasnya,
terus parent, kita ambil nama method, keterangannya. Untuk method hapus, kisah oke, saya tidak perlu hapus untuk yang ini. Oke, saya mau manipulasi method main yang sudah saya bikin. Jadi di sini nama methodnya class main aja. Kalau teman-teman sini mau bikin method main mobil.java, silakan, tidak ada masalah. Oke, di sini contohnya menggunakan GUI, graphical user interface. Sekarang saya mau mencontohkan untuk menggunakan buffer reader biasa. Jadi di sini kita instantiate mobilnya. Oke, di sini main mobil mengextend mobil. Tapi untuk contoh yang ini, kelas mainnya saya tidak mengextend lagi dari kelas-kelas yang ada di sini karena di sini ada, saya hapus dulu child dan parent 1 supaya tidak membingungkan. Karena di sini ada kelas kendaraan dan mobil sudah mengextend kendaraan. Saya mau di sini kelas main saya tidak mengextend kelas-kelas tersebut. Jadi fungsinya hanya untuk menjalankan method main yang ada di sini. Oke, sekarang kita coba untuk menginstansiasi objek dari mobil. Saya mau set harga, sini saya mau set merek, set warna, set harga. Merek dan warna ada di parent, harga ada di mobil. Oke, mobil dot set merek, in dot readline, mobil dot set harga warna, in dot readline, mobil dot set harga, in dot readline. Oke, setelah kita menerima input dari user, kita mau cetak system.out.println mobil.get merek, get warna, get class. Kita coba cetak hasilnya. Oke, mereknya Avanza, warnanya putih, harganya 100 juta. Oke, kita bisa mendapatkan mereknya, warna, ini get class, salah, get harga. Kita coba lagi. Avanza putih 200 juta. Oke. Terus teman-teman di sini juga bisa menggunakan constructor sih. Karena kan di sini setternya satu-satu nih, set merek, set warna, set harga. Teman-teman di sini bisa bikin suatu setter juga di sini. Ini di luar ini ya, di luar yang ada di materi. Kita coba bikin suatu constructor public mobil dengan menerima string merek, string warna, string
string warna, string harga. Terus kita coba panggil set merek. Seperti ini. Set warna, set harga. Oke. Jadi saya mau menggunakan constructor untuk mengset variabel tersebut, sama memanggil setternya satu persatu. Terios putih 200 juta. Oke, hasilnya bisa, kita tetap bisa menjalani program sebagaimana mestinya. Silakan teman-teman coba untuk simulasi membuat suatu inheritance di sini. Terus silakan teman-teman absen dan menggunakan QR code yang ada di sini. Dan untuk hari ini teman-teman perlu untuk mengumpulkan latihan seperti biasa. Latihan dikerjakan secara mandiri, kumpulkan source coding, screenshot, input output, jelaskan logika program, terus namanya kayaknya salah deh. Bentar. Tugas 5. Oke, nggak apa-apa, biarin dulu. Tapi penamaannya mengikuti nama NIM kelas di sini. Karena kan submission ini per tugas sih, jadi nggak ada masalah. Yang penting ada NIM-nya, ada format yang mengikuti sana. Oke, selamat mengerjakan. Saya tutup dulu untuk sesi penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, bisa email saya atau chat di Google Chat. Email saya triando@openvj.ac.id. Oke, selamat mengerjakan. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.